Hari ini dan sepanjang bulan ini kita belajar dengan sebuah tema besar, yaitu Let's Go to Bethlehem. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Lukas pasal yang kedua. Kita membaca secara responsoria ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-20. Saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9, demikian seterusnya. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. 22:3 ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lalu kita membaca Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat 1 sama-sama kita baca, 2-3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, lebih diberkati mereka yang melakukannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Natal barangkali ada kecenderungan bagi kita itu adalah berita biasa. Mengapa? Karena kita sudah biasa mendengarnya. Orang yang menganggap berita Natal adalah berita biasa, saya bisa katakan mereka adalah orang-orang yang paling tidak mendapatkan berkat Natal. Karena berita Natal bukan berita biasa. Sesungguhnya berita Natal adalah berita yang setiap hari kita butuhkan. Tema besar daripada Natal ada di dalam Lukas 2 ayat 11 yang tadi sudah kita baca. Bunyinya adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seberapa banyak kita sungguh-sungguh mengalami, merasakan sepanjang hidup kita ini, sampai hari ini, di dalam segala musim, di dalam setiap keadaan, kita punya juru selamat. Itulah sesungguhnya yang menjadi ukuran apakah kita sudah masuk di dalam
pesan utama daripada Natal itu sendiri. Ketika kekhawatiran masih lebih menguasai kita, itu cukup membuktikan kita belum meyakini kita punya juru selamat. Ketika keadaan yang menakutkan, gelap di depan jalan kita, masih mengganggu ibadah kita, itu pun menunjukkan sesungguhnya Natal yang sebenarnya belum hadir dalam hidup kita. Kisah yang barusan kita baca dengan latar belakang gembala di padang Efrata di Bethlehem. Saudara ingat apa yang dikatakan Yesus tentang gembala? Dia membagi dua. Yang pertama dia berkata, akulah gembala yang baik. Tapi yang kedua dia berkata, selain aku ada juga gembala upahan. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa para gembala yang ada di padang Efrata itu tidaklah secara otomatis mereka adalah pemilik daripada kambing domba yang mereka gembalakan. Yang dibicarakan di sini adalah gembala-gembala upahan yang datang bekerja untuk seorang tuan yang memiliki banyak kambing domba, sebagaimana yang dialami oleh Lot dan Abraham pada waktu itu. Lot punya banyak kambing domba, Abraham punya banyak kambing domba, tapi bukan mereka yang menggembalakan. Para gembala mereka yang bertengkar, bukan Lot dan Abraham. Di dalam sejarah dicatat bahwa ada satu suku yang sering mengambil pekerjaan sebagai gembala itu, namanya suku Beduin. Mereka lebih mirip kepada orang Arab ataupun orang Mesir daripada orang Yahudi dari penampilan badannya. Mereka memiliki pengalaman, keterampilan, kecakapan yang sangat hebat dalam menghadapi berbagai macam perubahan iklim yang terjadi di padang gurun. Mereka juga termasuk orang yang kuat. Dari warna kulit mereka kita bisa mengetahui mereka orang yang kuat, orang yang gigih. Sehingga mereka tidak takut dengan binatang buas yang ada di padang gurun. Jadi dapat kita katakan bahwa orang yang disebut gembala-gembala di sini bukanlah orang-orang yang pengusaha kambing domba. Tapi orang yang sangat sederhana. Orang yang sangat-sangat tergantung hidupnya dari pekerjaannya. Dari belas kasihan orang lain untuk memberikan dia pekerjaan. Malaikat tidak salah ketika dia menemuin para gembala itu untuk menyampaikan berita Natal Lukas 2 ayat 11 tadi, juru selamat sudah datang. Itu semuanya adalah by design. Itu semuanya adalah bagian daripada rencana Allah yang sudah diatur oleh Allah. Bahwa berita keselamatan ini dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak punya pengharapan. Bahwa berita tentang juru selamat hadir dan lahir itu dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dirinya kecil, terpinggirkan. Orang-orang yang merasa tidak mampu berdiri sendiri, tapi perlu pertolongan orang lain. Tetapi dengan hadirnya orang Majus, Alkitab juga ingin mencatat, karena orang Majus mewakili 3 kelompok. Pertama orang kaya, kedua orang berpangkat, ketiga orang berpendidikan. Mereka kaya itu sebabnya mereka datang dengan mazmur dan kemenyan. Mereka orang berpendidikan itu sebabnya mereka tahu bagaimana membaca perjalanan bintang. Dan tentulah mereka dihormati. Itu sebabnya mereka punya akses untuk menghadap raja. Tapi seberapa kaya, seberapa berpendidikan, seberapa terhormat pun mereka, ternyata mereka juga membutuhkan sang juru selamat. Maka Alkitab jelas mencatat bahwa semua orang perlu mendengar berita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Seberapa keras ayat ini berbicara ke dalam hati sanubari saudara. Seberapa mendalam ayat ini sudah menjadi bagian daripada saudara. Seberapa nempel ayat ini ada di hati sanubari saudara. Sehingga kali-kali tidak mempengaruhi cara hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tahukah saudara, kalau saudara naik pesawat, saudara tidak pernah bertanya, apakah pilotnya ada SIM-nya atau tidak? Sekolah di mana dia? Tapi saudara berani naik. Saudara berani menaruh seluruh resiko
keselamatan saudara kepadanya. Karena saudara sedemikian percaya. Bahkan kadang-kadang saudara tidak bertanya, ini pesawat kapan terakhir diinspeksi? Kapan terakhir masuk bengkel? Kapan terakhir ganti oli? Saudara tidak bertanya. Habis saudara naik saja. Bahkan saudara berebut naik. Sikut-sikutan untuk bisa naik pesawat. Yang melakukan seperti itu, amin, katakan. Lalu dengan ini, seberapa besar saudara percaya? Seberapa percaya saudara? Jawabannya bukan dilihat daripada apa yang saudara ucapkan. Tapi dilihat dari bagaimana saudara hidup. Bagaimana saudara mengutamakan Sang Juru Selamat. Kadang-kadang kita bahkan lebih percaya kepada manusia daripada kepada pemberitaan ini. Saya mau beritahukan kepada saudara satu rahasia yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Coba buka Alkitabnya di dalam Yohanes 1 ayat yang 1. Yohanes 1 ayat pertama. Sama-sama baca 2-3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah cukup. Jadi kalau saudara tidak percaya kepada firman, kalau saudara tidak percaya pada firman yang berkata hari ini sudah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Kalau saudara tidak percaya akan hal itu, sama dengan saudara tidak percaya kepada Allah. Karena firman itu adalah Allah. Ini yang saya mau bereskan dalam kita merayakan Natal. Supaya kita tidak terus-menerus merayakan Natal dengan keliru. Kita perlu sungguh-sungguh memperbaiki cara kita bernatal. Oleh sebab itu hari ini dalam waktu 30 menit ke depan, saya mau menyampaikan iman Natal. Ketika kita tadi membaca ayat yang ke-8 dari Lukas 2, saya membayangkan orang yang sangat sederhana ini. Mungkin belum pernah dikhotbahi apapun, apalagi dibaptis. Tapi mereka memang hari-hari ada di padang pengembalaan, di padang gurun. Kalau gembala di sana saudaraku, itu pulangnya bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Bahkan tidak jarang mereka bersama keluarganya ikut di sana. Jadi kambing dombanya makin besar, mereka pun makin besar dan makin tua. Itulah kehidupannya. Saya berdoa supaya saudara pun memiliki kerinduan untuk melihat di mana Yesus lahir, di mana Yesus disalibkan, di mana Yesus mati, di mana Yesus dikuburkan. Tadi pagi saya sudah bilang, jangan kalah sama tukang bubur, karena tukang bubur naik haji. Kenapa dia bisa naik haji? Karena dia niatkan, aku harus ke tanah suci. Anda lebih hebat daripada tukang bubur yang di sinetron itu. Lebih banyak uang saudara barangkali daripada tukang bubur itu. Tapi tukang bubur berangkat, saudara buru-buran. Masalahnya di mana? Bukan soal uang, tapi soal hati. Bukan di sini masalahnya, bukan di dompet, tapi di sini. Prioritas hidup malu kita. Dalam hal itu kita perlu belajar dari saudara sepupu kita itu. Yang begitu meniatkan untuk pergi ke tanah suci. Kita jauh ketinggalan. Saya berharap semua saudara punya kesempatan melihat Bethlehem Efrata. Apa saudara nggak kepingin melihat di mana kejadian ini? Lihat ini baik-baik. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saya setiap kali ada di tempat itu, di padang Efrata itu, saya meneteskan air mata. Mengapa? Karena lamunan saya terbang 2000 tahun yang lalu. Dulu Yesus di sini. Saya pergi lagi ke Bukit Zaitun, di mana Yesus mengajar murid-muridnya di sebuah goa. Dan di situ ada juga tulisan tentang doa Bapa kami dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Karo. Saya juga tertegun, berkata dalam hati, bergumam. Dulu Yesus ada di sini. Saya pergi lagi ke Bukit Golgota. Oh, nggak bisa terbendung air mata. Lihat ke atas. Di sanalah dia disalibkan. Di sana dia dipermalukan. Lalu pergi ke taman milik Yusuf Arimatea. Di sana ada kuburan Yesus. Di sini dia dibaringkan. Di sini pula mukjizat yang hebat itu. Orang mati bangkit dari kubur. Hati saya bergetar. Karena saya melihat iman yang begitu dibangkitkan. Ketika melihat padang Efrata. Saya membayangkan Yesus lahir di sana. Hari ini kita baru membaca kisahnya. Mudah-mudahan dengan tekad saudara. Saudara bertekad lebih hebat daripada tukang bubur. Salam dulu kiri kanannya. Aku lebih hebat daripada tukang bubur itu bilang. Itu bagi yang punya visi. Kalau enggak usah salam-salaman. Terserahmu. Ya.
Kalau nggak mau punya mimpi besar, nggak usah. Di sini gereja orang-orang yang punya mimpi besar. Amin. Orang-orang yang ingin hebat di dalam Tuhan. Bukan yang begitu-begitu saja. Belacan, kecepei. Orang yang berhasil, orang yang maju. Bukan karena korupsi, tapi karena diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan tentang hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Itu sungguh sangat diserap oleh gembala-gembala yang sederhana ini tadi. Tadi saya sudah katakan pada saudara, gembala ini mewakili orang miskin. Gembala ini mewakili orang yang tidak punya pengharapan. Gembala ini mewakili orang yang terpinggirkan. Gembala ini mewakili orang yang kecil dipandang orang remeh. Siapa yang paling membutuhkan air? Orang haus, betul? Yang paling membutuhkan pertolongan siapa? Orang sedang dalam masalah. Yang paling membutuhkan sahabat? Orang yang kesepian. Dari responnya di ayat yang ke-15 kita tahu. Mereka sangat butuh Sang Juru Selamat itu. Itu sebabnya dia berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Let's go to Bethlehem. Gak ada undangannya. Di TOPC sudah diberitahu sejak 2 bulan yang lalu. Natal kita tanggal 24. Natal kita tanggal 24. Masih ada juga nanti yang lompat itu. Tapi ini gembala. Gak ada undangannya. Cuma dengar dari malaikat itu yang berkata, hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat di Bethlehem. Langsung orang itu, Juru Selamat nake, perlukah kita? Let's go. Itulah respon mereka. Dengan antusias, sama-sama katakan antusias. Itu adalah hal pertama. Saudara harus antusias. Saudara harus bergairah menyambut Natal. Saudara harus bergairah. Dan gereja ini menularkan gairah itu bagi saudara. Setiap tahun saya menularkan gairah menyambut Natal itu bagi saudara. Pagi, siang, sore, malam. Saya memikirkan. Bagaimana supaya saudara bergairah menyambut Natal? Supaya saudara menerima Sang Juru Selamat itu. Supaya saudara mengalami hadirnya Sang Juru Selamat itu. Mereka bercakap-cakap satu dengan yang lain. Lihat, perhatikan ayat yang ke-15 ini. Saya baca pelan-pelan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Mereka tidak hanya menjadikan itu Natal sebagai rutinitas. Tapi ketika mereka mendengar berita Natal, mereka mulai kusik-kusik satu dengan yang lain. Mereka bilang, perlu kita, Juru Selamat sudah datang. Sekalian godungnak, lanai kita meserang geluta. Sekalian go malam pina kita. Sudah ada solusi atas pergumulan kita. Satu persatu dia ngomong. Ada jalan keluar. Ada kemenangan. Kita tidak lagi orang terpinggirkan. Kita orang-orang yang dipilih. Banyak orang di sana. Tapi malaikat datang temuin kita. Berita itu mereka sebarkan satu dengan yang lain. Tandanya mereka antusias menyambut Natal. Antusias. Tapi dari mana antusias itu tadi? Lihat lagi. Ibrani 11 ayat 1 tadi. Dari mana sebetulnya antusiasmenya itu? Ibrani 11 ayat 1. Dari mana? Iman. Belum dilihat barangnya. Tapi sudah sedemikian percaya. Sudah sebegitu nyata bagi mereka. Bahwa Juru Selamat itu sudah datang. Belum sampai mereka di Bethlehem. Tapi dari cara mereka, hebat sekali. Udah datang Juru Selamat kita. Lunas utang tanah ke. Atau menurut saudara yang datang itu anak kecil? Karena ada sebuah konsep yang keliru. Coba dalam Lukas pasal 2, sekarang lihat ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Sama-sama katakan Juru Selamat. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Ya kalau logikanya Herodes, tidak ada ceritanya. Seorang bayi jadi Juru Selamat. Betul. Saya khawatir saudara merayakan kelahiran bayi. Jangan.
Kita merayakan kelahiran juru, bukan kelahiran seorang bayi. Karena bayi cuma taunya owe, owe. Dari situ sudah berpikir, macam mana mungkin dia jadi juru selamat. Gua kangen cerita ya banci apa palem penakitku. Iya bayi. Nah konsep berpikir seperti ini yang mengkerangkeng pikiran saudara. Sehingga saudara tidak menerima dia sebagai seseorang yang berkuasa. Yang sanggup menyelamatkan. Kita tidak menyambut seorang bayi. Kita menyambut seorang juru selamat. Nah disitulah hebatnya orang yang sederhana ini tadi. Para gembala ini tadi. Walaupun jelas dikatakan oleh malaikat. Seorang bayi. Lalu dikatakan apa? Dibungkus dengan lampin. Lampin itu saudara tahu nggak? Lampin itu kain perca yang biasa dipakai untuk mengelap kambing domba kalau dia habis kecebur. Itu namanya kain lampin. Untuk mengelap, mengeringkan bulu daripada kambing domba, habis kecebur, di lumpur, atau habis mandi. Malaikat bilang, juru selamatmu diselimuti dengan kain untuk kecebur. Kan gak masuk akal bagi saudara. Lalu dibilang apa? Terbaring di, apa itu palungan? Palungan itu adalah wadah tempat kambing domba minum. Saudara pikir kan? Macam mana pula juru selamat? Dia pula nanti disuruh kita andalkan untuk bereskan hidup kita. Dia pun ampar-ampar di palungan. Saya khawatir pikiran seperti ini belum beres. Belum lurus. Sehingga kita tidak mengenalnya sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan saya juga meluruskan. Yesus tidak lahir di kandang domba. Jadi saudara kalau bikin acara Natal, jangan lagi bikin kandang domba. Tunjukkan kepada saya di mana tertulis di Alkitab dia lahir di kandang domba. Ada. Karena kebanyakan di padang penggembalaan itu memang gak ada kandang. Tapi ada palungan. Tempat minum ada. Kandang itu kebanyakan gak ada. Nanti kalau sudah pergi ke Yerusalem bersama saya, ingat ya. Dia dibaringkan di palungan. Dia bayi. Dia disebut tadi apa? Juru teknikamai. Yakin? Kenapa kamu masih malas ke gereja? Kenapa masih sering bewat-bewat dalando? Di sini tantangan buat kita saudaraku. Tapi para gembala ini mengajarkan kepada kita. Iman yang sangat sederhana. Itu adalah iman Natal. Makanya dia menyingkirkan itu semuanya. Dia singkirkan semua cara-cara berpikir itu tadi. Yang dia pakaikan apa? Iman. Yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah katakan. Dia adalah buruh. Karyawannya dia itu. Bukan punya dia itu. Kemungkinan besar bukan punya dia. Dia bekerja mengurus itu. Tapi kok dia berani bilang. Ayat 15. Dia bilang apa? Marilah kita pergi ke. Loh. Kalau dia pergi ke Betlehem berarti tinggalkannya kambing dombanya kan? Kalau tinggalkannya kambing dombanya, nanti kambingnya dimakan beruang, kan dipotong gajinya kan? Ya atau ya? Kalau nanti ditinggalkannya kambing dombanya, yang pemilik kambing domba datang, didapatinya tidak ada gembalanya di situ, dipecat dia kan? Apakah itu membuat mereka takut? Apakah itu membuat mereka maju mundur? Apakah itu membuat mereka nanti saja katanya? Ayat 16 bilang apa dia? Ayat 16 baca sama-sama. 2 baris pertama. Lalu mereka sama-sama katakan cepat-cepat berangkat. Itu tandanya mereka tidak ragu sedikit pun. Kehilangan segala sesuatu. Mereka tidak ragu sedikit pun. Yang penting ketemu dengan sang juru selamat. Mau dipecat-pecatlah. Mau tidak dapat gaji, tidak dapat gaji, gak apa-apalah. Yang penting ketemu dengan sang juru selamat. Jangan cepat-cepat amin. Banyak kami yang tidak datang ke gereja hanya jaga warung hari Minggu. Bagaimana kita bisa ketemu dengan sang juru selamat? Gembala mengajarkan kepada kita iman Natal. Yaitu iman yang mengalahkan segala sesuatu. Dari orang yang sederhana itu kita belajar. Kalau mau mengalami Natal. Kalau mau mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kalau mau mengalami betapa dahsyatnya yang lahir itu. 1. Antusias. Menyambut Natal. 2. Beritakan. Bicarakan.
supaya seisi rumah saudara, semuanya tergerak hatinya untuk ke Bethlehem. Semuanya kepingin pergi ke Bethlehem. Yang ketiga, jangan takut. Pergi ke Bethlehem memang banyak risikonya, tapi gembala sudah memberikan kepada kita teladan. Dia tidak takut. Tabungannya tidak ada mungkin, tapi dia tidak takut untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak takut kehilangan apapun. Itu yang diajarkan. Apa yang dihasilkannya? Ayat 17. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan untuk saudara. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Sama-sama baca. 3, 2 ya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 baca keras. 2, 3 ya. Saudara ingin mengalami segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan sesuai dengan kenyataannya. Seperti yang dialami oleh para gembala ini. Ayat ini berkata, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sudah banyak Alkitab katakan kepada saudara. Sudah banyak Alkitab janjikan kepada saudara. Namun saudara hanya akan mengalami itu kalau saudara mau berkata, let's go to Bethlehem. Mari pergi ke Bethlehem. Karena para gembala ini melihat itu semuanya menjadi nyata. Bukan di padang Efrata, tapi di Bethlehem. Tempat Yesus lahir. Bukan di tempat mereka menggembalakan, tapi di mana Sang Juru Selamat itu ada. Di Bethlehem. Semua janji Tuhan digenapi. Di Bethlehem engkau melihat apa yang Tuhan sudah beritakan benar adanya. Tapi sebelum engkau ke Bethlehem, engkau perlu antusias. Tidak hanya sekedar, oh di sana lampu kelap-kelip, di sini juga kelap-kelip, sama saja. Tidak. Memang betul di mana-mana orang berbicara tentang Natal. Sebetulnya ada banyak hal yang memprihatinkan dalam bulan Natal. Karena begitu banyak orang ingin ikut pesta Natal. Tapi tidak sedikit, tidak banyak yang mau pergi ke Bethlehem. Tempat yang sepi itu. Tempat yang hina itu. Tempat orang-orang yang terpinggirkan itu. Pestanya banyak orang mau. Tapi Bethlehemnya tidak banyak orang yang mau. Karena itu tempat tidak menarik. Sama. Kalau saudara pergi ke New York City, saudara pergi ke tengah-tengah kota namanya Manhattan, 21 Street, 5th Street. Saudara melihat di setiap gedung itu lampu gemerlap yang kalau diuangkan mungkin satu gedung itu dekorasinya bisa nilainya 5 miliar. Dekorasi satu gedung saja. Hanya untuk dekorasi Natal. Tapi apakah mereka bernatal? Karena di balik gedung itu mereka tetap melakukan kenajisan-kenajisan, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Gedungnya penuh dengan ornamen-ornamen Natal pada bagian luarnya, pada bagian dalamnya. Kehadiran Kristus mereka ingkari karena mereka tidak memiliki iman Natal. Let's go to Bethlehem. Pakaikan iman itu. Berbicara satu dengan yang lain. Beritakan Natal di tengah-tengah keluarga saudara. Dan jangan khawatir kalau saudara harus tinggalkan berbagai hal demi untuk pergi ke Bethlehem. Berjumpa dekat dengan Tuhan. Karena dia berkata di dalam ayat 20. Apapun yang dijanjikannya pasti digenapinya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bangkit berdiri bersama-sama.